Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Melanjutkan materi kita di pertemuan yang ke-10 ini. Pembahasan kita masih iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lebih jelas, lebih jauh kita membahas materi ini, mari kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah meyakini dan membenarkan di dalam hati, yang kemudian diwujudkan lewat ucapan atau lisan dan perbuatan, yakni perilaku sehari-hari, bahwa benar kitab Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran berisi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Al-Quran merupakan kitab penggenap dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya, sehingga diposisikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia hingga akhir dunia. Keyakinan di dalam hati tersebut disempurnakan dengan ucapan dan perbuatan sehari-hari. Contoh terbaik perilaku sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan semua perintah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi semua larangan yang ada di dalamnya. Al-Quran melarang syirik, hasud, boros, dan sebagainya. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghindari perilaku tercela tersebut. Menjadikan akhlak Al-Quran sebagai akhlak diri sehari-hari adalah wujud kesempurnaan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterkaitan antara beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mengamalkan petunjuk-petunjuk sesuai ajaran yang kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari dan memahami isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, menyebarluaskan ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi kesimpulannya, kita harus beriman kepada kitab Al-Quran agar hidup kita tertata. Jika kita mendapatkan suatu masalah, maka kita dapat melihat hukum tentang permasalahan tersebut. Selanjutnya, tujuan diturunkannya Al-Quran. Kita pahami bersama bahwa Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, yakni memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama adalah menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, menjelaskan habis masa berlakunya kitab-kitab terdahulu. Dan menjelaskan masa berlakunya Al-Quran sampai hari kiamat. Di samping tujuan diturunkan Al-Quran, Al-Quran juga diwahyukan kepada para nabi dan rasul memiliki fungsi berikut. Pertama, sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Dua, sebagai landasan hukum dan etika. Tiga, sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Setelah memahami mengenai tujuan dan fungsi dari diturunkannya Al-Quran kepada kita,
hal harus yang kita lakukan adalah menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yang kedua, berusaha untuk membaca, mempelajari, dan memahami isi Al-Quran. Tiga, senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, sabar dalam menerima cobaan dan ujian. Dan kelima, selalu optimis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari materi yang disampaikan di atas, intinya adalah yang pertama, berusaha untuk meyakini akan kebenaran kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha menjadikan kitab Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup kita. Yang ketiga, berusaha untuk membaca, mempelajari isi Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Demikian materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.